Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat suatu permainan di aplikasi Scratch. Ya, jadi saya akan membuat game tentang, di sini kita kasih namanya game penyelam. Game penyelam. Di sini saya menggunakan Scratch yang offline ya. Sini. Ini saya hapus aja untuk sprite ini tidak digunakan. Untuk game menyelam kita siapkan dulu untuk panggungnya. Ya, jadi kalau yang masih berbahasa, ini sudah berbahasa Indonesia ya. Pembahasannya ada di sini, silakan diubah. Baik, kita siapkan untuk panggungnya. Saya akan mencari yang di bawah laut. Ini pilih yang ini ya. Sudah. Kemudian untuk sprite-nya, ini objek-objeknya saya cari dulu. Ini kalau kita unggah dari sini, kalau kita ambil dari yang ada di sini, kita cari yang pertama apa nih kira-kira di sini yang bisa kita gunakan? Kepiting bisa. Kita cari lagi penyelamnya ya. Penyelamnya misalkan mau yang diver 1 atau diver 2, kita pilih misalkan yang diver 2. Nah, ini bisa dipindahkan ke sini. Oke, kemudian untuk tambahkan lagi kita cari ikan. Nah, ikan. Nah, ini ikannya ya, ini ikan. Kemudian kita cari lagi. Jadi nanti ceritanya penyelamnya akan jika bertabrakan dengan kepiting atau tambah lagi satu lagi apa ya? Nah, ini service. Nah, ini kita akan mengecilkan dulu objeknya, terutama yang ini, yang bintang laut ini dikecilkan aja ukurannya jadi 50. Kemudian kita enter. Kemudian yang kepiting juga ini kita kesini ke craft ini ukurannya 100, kita kecilkan jadi 50. Enter. Yang untuk ikannya juga kita kecilkan, kita ke fish, dikecilkan jadi 100 gitu ya. Kecilkan jadi 50. Oke. Kemudian nanti ceritanya kalau penyelam ini bersentuhan dengan kepiting sama bintang laut ini, skornya kita kurangin gitu ya. Kita kurangi skornya -1 misalkan. Maka kita perlu adanya variabel di sini ya. Saya buat variabel. Kita klik buat sebuah variabel. Variabelnya adalah skor misalkan. Oke. Nah, ini skornya ya. Kemudian permainan ini mungkin kita batasin waktunya gitu. Maka kita bisa buat sebuah variabel lagi, kita kasih waktu. Nah, waktunya misalkan mau ditaruh di sini, bisa di tengah. Nah, ini untuk modelnya kita pilih yang slider yang seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mulai mengatur kodenya ya, atau codingnya untuk masing-masing sprite ini ya. Jadi nanti kuncinya ada di diver ini ya, ada di penyelam ini ya. Kita atur dulu untuk yang fish, yang ikan ya. Saya sudah klik ini fishnya ya. Nah, kita bisa ke kode.
Di sini customnya ikan ini ada 4 ya, berarti dia bisa ganti-ganti nih. Oke, berarti kita bisa mulai dari kejadian sini ya, dari yang kejadian. Jadi ketika diklik, nah ini ketika diklik tanda bendera hijau ini ya, yang di sini. Nah, maka bisa kita pilih lagi untuk kontrolnya ya. Nah, kontrolnya misalkan selamanya. Nah, selamanya dia ngapain gitu ya. Nah, nanti bisa kita atur misalkan posisinya dulu atau customnya yang mau diganti-ganti. Sini misalkan kita atur dulu deh posisinya. Berarti pilih yang gerakan ya, gerakan. Kita pilih dulu atur X-nya. Nah, jadi di sini posisinya itu kalau ke kanan seperti ini ya, misalkan ya. Nah, di sini sumbu X. Sumbu X. Nah, seperti ini ya. Jadi dia gridnya itu ke kanan itu berarti semakin positif, seperti kalau ke kiri X-nya semakin negatif gitu ya. Kalau ke atas itu berarti sumbu Y, Y-nya positif, kalau ke bawah Y-nya negatif. Nah, jadi untuk kita akan memunculkan misalkan ikannya itu dari paling kanan, maka kita atur X-nya itu paling ujung itu 250. Tuh ya. Nah, di sini. Nah, kemudian tadi customnya ada beberapa nih. Nah, maka kita bisa ganti-ganti customnya gitu ya. Maka kita pilih yang ke custom berikutnya, itu adalah di tampilan. Maka kita pilih custom berikutnya, tekan di sini. Nah, kemudian kalau kita klik sini sementara, nah dia ada di ujung sini ya, customnya ganti-ganti itu. Nah, ini stop. Nah, kemudian supaya dia itu bergerak kemana gitu ya, maksudnya itu bebas. Nah, itu bisa kita kurangin sumbu X-nya. Jadi dia kita atur di sini di gerakan ini kita kurangi gitu ya, atur X-nya. Kita ubah X sebesar, ubah X-nya sebesar misalkan minus 5. Nah, jadi dia ikannya ini akan bergerak ke ini ya, 5 gini, bergerak 5 berkesini gitu ya. Nah, kalau misalkan mau gerakannya bebas gitu, maka bisa juga kita pilih yang gerakannya itu pergi ke sembarang posisi. Nah, pergi ke sembarang posisi, mana kita cari, pergi ke sembarang posisi. Nah, pergi ke sembarang posisi kita atur, kemudian ubahnya ini misalkan diulangi sebanyak, kontrol sini ya, diulangi, maka taruh di sini. Nah, taruh sini, diulangi sebanyak misalkan 100 kali. Coba kita lihat dulu ya, kita jalankan. Nah, itu ikannya sudah bergerak ya. Dia ganti-ganti. Nah, ada yang di atas, nah ya. Nah, nih. Oke, dia bergerak ke posisi sembarang aja. Oke. Sekarang selanjutnya tinggal kita atur untuk kode scrap dengan starfish-nya. Nah, kalau kita ingin mengcopy, misalkan ini codingnya kurang lebih sama ya, maka kita tinggal klik sini, baru kita, kalau dia sudah bergerak gini berarti sudah masuk ya. Nah, nih coba kita klik sekarang yang crabnya. Nah, ini sudah ada posisi crabnya sini ya, tulisannya crabnya. Nah, mungkin crabnya ini kita lihat customnya crab cuma 2, berarti crab nggak usah ganti-ganti custom kali ya. Ini bisa kita pindahkan, ini customnya dihapus aja, hapus blok,
baru ini ke sini. Nah, baru mungkin diulang, ini mungkin cuma 50 supaya ada beda gitu ya, supaya nggak sama dengan yang tadi, sama persis posisinya. Ini minus 10 misalkan, jadi dia berubahnya setiap minus 10. Baik, coba kita jalankan lagi dulu untuk ini crabnya ini. Nah, ini ya, tuh crabnya sudah jalan, dia tetap posisinya itu. Nah, sekarang kita akan letakkan ini, misalnya kita mau copy ini ke Starfish nih, kurang lebih sama aja codingnya seperti ini. Maka tinggal kita tadi ya, kita klik tarik seperti ini, kita arahkan ke Starfish ini sampai dia goyang, udah goyang itu berarti udah berhasil. Coba kita klik yang Starfish-nya. Nah, sudah ada kodenya ya. Nah, kalau kita jalankan, nah ini juga sudah jalan ya. Nah, oke. Jadi kita sudah membuat coding untuk crab sudah, kemudian untuk fish, untuk ikan ini ya, ini untuk ikan tadi, kemudian untuk bintang lautnya juga sudah. Sekarang tinggal ke diver atau penyelam ini ya. Nah, ke diver ini, ke penyelam ini. Oke, sini simbolnya seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita setting dulu untuk skornya, bisa juga kita setting dulu, atau waktunya ya. Nah, kita setting dulu, misalkan untuk diver ini kita lihat customnya ya. Oh, customnya cuma 1, berarti tidak usah kita atur untuk customnya, langsung kita atur saja ketika misalkan dia bersentuhan dengan crab misalkan gitu ya. Nah, jadi kita di sini kita pilih kejadian ini, kita pilih ketika ini diklik, kemudian pilih yang kontrolnya itu selamanya ya. Nah, kemudian jika gitu ya, jika dia misalkan menyentuh si crab, maka skornya kita kurangi sebesar -1. Berarti pilih yang jika ini. Jika, nah untuk di sininya kita pilih di sensor, di sini menyentuh. Nah, pilih yang menyentuh ini. Nah, pasangkan di sini. Menyentuh siapa? Menyentuh crab misalkan ya. Nah, maka kita ubah skor ini kan tadi di variabel, berarti adanya di variabel sini. Kita ubah skor sebesar misalkan berapa? -1. Nah, baru misalkan ketika dia menyentuh ada bunyi suara gitu ya. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini suara, misalkan ini. Nah, jadi kalau dia menyentuh nanti ada suara gitu. Nah, baik, itu yang menyentuh crab. Sekarang bagaimana kalau menyentuh misalkan yang starfish? Nah, ini kita gandakan aja, kita gandakan. Nah, tarik sini, tinggal diganti crabnya dengan starfish. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita atur untuk skornya. Nah, kita atur skornya. Misalkan dia tidak menyentuh crab, tidak menyentuh starfish, maka kita kasih skornya itu 10 gitu ya. Jika dalam waktu 1 detik dia tidak menyentuh crab dan tidak menyentuh si starfish,
maka kita kasih skornya itu kita ubah menjadi 10. Maka kita sama seperti tadi, ketika diklik kita munculkan di variabel, kita pilih atur ya. Atur pertama, atur skornya ke 0 dulu. Kemudian pilih kejadiannya, dikontrol ini selamanya. Kemudian ditunggu dulu gitu ya. Tunggu misalkan selama 1 detik dia tidak menyentuh grab dan service, maka kita ubah skornya. Kita klik variabel, kita ubah skor sebesar 10 misalkan. Nah, kalau sementara dijalankan, coba kita jalankan ya. Nah, seperti itu ya, skornya sudah berjalan di sini. Baik. Nah, sekarang untuk penyelamnya, misalkan gerakannya supaya bisa ke atas gitu ya, ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu. Maka kita bisa menggunakan keyboard kita gitu ya, panah ketika ditekan panah kanan, panah kiri, panah atas, panah bawah. Nah, jadi kita buat tuh instruksinya di sini ya. Jadi di kejadian sini kita klik pilih yang ini ketika tombol. Nah, kalau ini kan tombol spasi ini. Misalkan kita mau yang panah atas dulu. Nah, ketika tombol panah atas gitu ya ditekan. Nah, kalau panah atas kan berarti sumbu Y-nya yang positif ya, naik. Jadi kita ubahnya adalah ke sumbu Y. Coba kita cari di gerakan ubah Y. Nah, sekarang ini tinggal di copy aja, copy, gandakan sini. Misalkan kalau panah bawah berarti ini negatif, tinggal kasih negatif 10 gitu ya. Ini kita kasih sini aja, kita geser dulu. Nah, sekarang kita copy lagi, misalkan gandakan, taruh sini. Kalau misalkan panah kanan, nah kalau panah kanan berarti yang diubah adalah sumbu X-nya. Ini kita hapus ya, kita hapus bloknya. Yang diubah adalah X. Nah, ubah X sebesar 10. Sekarang kalau panah kiri kita gandakan dulu sini. Nah, ini kita geser-geser dikit. Misalkan panah kiri, maka di sini yang diubah adalah minus 10 ya. Selanjutnya yang kita perlu atur lagi adalah tadi kita waktu lagi sekarang ya. Nah, kita ubah dulu untuk waktunya. Variabel waktu. Nah, kita jalankan di sini, misalkan bawa-bawa sini ya. Tadi skor sudah sekarang untuk waktunya. Nah, misalkan kita klik lagi, ketika diklik baru kemudian atur waktunya, kita atur waktu variabel ya, misalkan atur ini skor diganti waktu, atur waktunya ke misalkan 30 detik gitu ya, nah, atau ke 60 juga bisa, atur ke 60 detik misalkan. Lalu kemudian kita pilih lagi untuk kontrolnya selamanya. Nah, kita akan rubah waktunya gitu ya. Pertama 60, baru kemudian dia akan berkurang. Itu berkurangnya kita tunggu misalkan setiap 2 detik. 1 detik takut kecepatan gitu ya. Maka kita variabelnya kita ubah
waktu sebesar minus 1. Jadi waktunya berkurang sebesar minus 1 gitu ya. Kemudian selanjutnya misalkan waktunya sudah 0, berarti kan sudah game over ya. Berarti kita tekan, kita buat sini lagi jika. Nah, jika ini untuk di sininya kita pilih operator, pilih yang sama dengan. Nah, tekan sini. Variabelnya misalkan jika waktu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi kita pilih sini. Jika waktu sama dengan 0, maka kita siarkan bahwa sebentar lagi udah game over gitu ya. Nah, di sini kejadiannya ya, kita siarkan. Nah, nih siarkan pesan. Apa pesannya? Pesannya klik di pesan baru, yaitu game over. Game over. Oke. Nah, maka ketika sudah game over, maka berarti semuanya berhenti di sini ya. Nah, lalu ketika sudah berhenti, baru kemudian muncul nih di sini gitu ya. Game over, kita akan tulis gitu ya, skor kamu, selamat, skor kamu berapa gitu ya. Berarti kita ambil nih di sini di ketika. Nah, ketika aku menerima pesan, nah nih, jadi ketika aku menerima pesan game over, nah maka yang kita lakukan adalah kita akan mengatakan, nah kita katakan game over, skor kamu, nah, itu ya. Maka bisa kita lakukan, kita pilih yang katakan tampilan ini. Nah, katakan. Nah, katakan di sini yang halonya ini akan kita ganti. Ya, kita ganti dengan operator. Pilih yang gabungkan. Nah, pilih sini, letakkan di sini. Nah, gabungkan. Kita akan pilih di sini. Kita ketik nih di sini. Nah, game over gitu ya. Ini kita besarin deh. Kirim dikit ya. Game over. Ini game over. Selamat. Skor kamu sama dengan ini pisangnya diganti dengan skor ya. Nah, kita variabel skor di sini. Nah, kita kasih suara ini tampilan. Mulai suara. Nah, ini suaranya bisa kita pilih. Nah, pilih di sini suara. Misalkan kalau kita mau cari suara yang lain, klik di bagian bawah ini. Nah, misalkan saya pilih olahraga, suara cheer gitu ya. Nanti kita kembali ke kodenya. Saya pilih di sini suaranya adalah cheer. Ini jangan 2 detik deh, coba 5 detik. Nah, sekarang kita coba ya. Coba ini untuk uji coba pertama, waktunya jangan 60 deh. Kita setar dulu, misalkan waktunya 20. Coba ya. Kita jalankan. Oke.
sudah nyentuh ya. Nah, kalau di yang besarnya di sini ya, porsi besarnya. Nah, ayo kita main. Jangan nyentuh ikan, aduh, jangan nyentuh kepiting sama ini ya. Wah, kena lagi deh. Ayo mundur, maju, naik nih. Ayo, ayo. Nah, jadi ketika dia sudah, waktunya sudah ini tadi habis ya, dia akan muncul tadi ya. Nah, sudah berhasil nih coding kita. Nah, kita kembali lagi sini. Nah, nanti bisa diubah waktunya, misalkan di sini mulai suara dulu. Nah, hmm, ya, nyentuh terus nih berarti. Nyentuh ikan nggak apa-apa. Ayo naik, iya naik, naik, kena naik.